Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidul muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan balaghan hasana. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Karena energi syukur itu merupakan salah satu energi terdahsyat yang kita butuhkan selalu dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai orang-orang beriman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Kita melanjutkan kajian kita dengan izin Allah Ta'ala dan taufiknya masih dalam rangka tarhib Ramadan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dalam rangka mempersiapkan diri yang baik dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sebentar lagi, sekitar sepekan sekarang dari sekarang kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan insyaallah, dan kita berada dalam kondisi kesiapan yang sebaik-baiknya dalam rangka menyongsong curahan dan limpahan rahmat berkah dari Allah Ta'ala di bulan yang penuh kerahmatan keberkahan bulan suci Ramadan insyaallah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih Ramadan. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang fikih atau hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan selain fikih puasa. Nah, pada hari ini kita khususkan pembahasan kita seputar fikih Ramadan khusus terkait dengan fikih siam, fikih puasa. Ibadah puasa itu merupakan ibadah yang termasuk paling spesial. Dia dimasukkan dalam kelompok ibadah asasi. Minal ibadat al-asasiyah fil Islam. Salah satu di antara ibadah asasi yang dijadikan sebagai salah satu rukun di antara 5 rukun Islam. Setelah yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat adalah siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sangat spesial sekali untuk menggambarkan betapa spesialnya dan betapa istimewanya ibadah siam, ibadah puasa yang sedang kita bahas fikihnya ini. Saya ingin menyebutkan dua hadis saja. Dua hadis. Jadi yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu 'abdun yawman
fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi an-nar an wajhihi 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah, maksudnya karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi gitu, sehari saja, melainkan Allah akan menjauhkan dengan puasanya satu hari itu, Allah akan menjauhkan api neraka dari wajahnya sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi puasa sehari. Ini puasa disebutkan umum. Jadi la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah. Tidak disebutkan Ramadan atau bukan Ramadan. Sehingga bisa jadi ini untuk puasa sunnah. Puasa sunnah saja sehari ketika kita lakukan fi sabilillah karena Allah Ta'ala, maka fadilahnya begitu dahsyatnya. Jadi Allah menjauhkan wajah orang yang berpuasa itu atau dari api neraka, atau menjauhkan api neraka dari wajahnya, itu sejauh perjalanan yang kalau mau ditempuh itu butuh waktu 70 tahun. Bisa dibayangkan. Jadi dahsyat sekali apa itu. Nah, lalu kemudian ada hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, sangat terkenal sekali, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Muttafaqun alaih. Jadi seluruh amal ibadah apa itu anak manusia, seorang manusia itu lahu, untuknya, maksudnya dicatatkan pahalanya, nilainya dalam catatan pahala, catatan amal khusus miliknya yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi setiap amal itu ketika seorang hamba melakukan amal, salat, tilawah, zikir, infak, sedekah atau apapun, itu malaikat ada malaikat petugas, ada malaikat yang bertugas untuk mencatat. Mencatat amal itu, berikut pahalanya dilipatkan 10 kali, 30 kali, 70 kali. Malaikat sudah tahu, sudah hafal kaidah-kaidahnya. Semua amal seperti itu dicatat untuknya. Jadi untuknya dicatat dalam buku catatan amal oleh malaikat seperti kaidah pelipat gandaan amal yang sudah diketahui. Itu semua amal anak manusia seperti itu kaidahnya, illa siyam. Illa siyam. Kecuali puasa. Puasa ini spesial. Jadi dalam pencatatan dan penetapan pahalanya tidak mengikuti kaidah seperti umumnya amal ibadah. Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka ibadah puasa itu spesial untukku, kata Allah Ta'ala. Karena spesial untukku, orang yang berpuasa itu spesial untuk Allah Ta'ala, maka aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Kalau sudah Allah yang langsung membalasnya, berarti tidak mengikuti kaidah yang tadi itu. Udah bisa tanpa batas. Bighairi hisab, seperti fadilah sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan puasa-puasa kita itu dilipat gandakan, diterima oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah, baik puasa kita sunnah yang selama ini kita lakukan, maupun insya Allah puasa-puasa wajib kita, Ramadan yang akan datang, dan juga mudah-mudahan puasa kita yang akan datang ini di bulan Ramadan yang segera kita akan songsong. Baik, kita fokus pada pembahasan fikihnya. Secara singkat, puasa yang bahasa Arabnya as-saum atau siyam, dari sama yasumu sauman siyaman, itu arti bahasanya, makna lugawinya, makna etimologisnya itu adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Jadi menahan diri dari sesuatu. Al-imsak an syai'. Menahan diri dari sesuatu. Jadi misalnya kalau saya katakan amsaktu anil kalam. Jadi aku menahan diri dari berkata-kata. Maksudnya saya tidak berkata-kata. Amsaktu anil ta'am. Jadi aku menahan diri dari makan, wasyarab, dan minum gitu. Artinya menahan diri dari sesuatu dengan tidak melakukannya.
Jadi amsaktu ani apa? Jadi anil julus, anil qiyam, anil masyi dan seterusnya seperti itu. Al-imsakan. Jadi menahan diri dari dari sesuatu dengan tidak melakukannya. Itu secara bahasa. Jadi gitu. Sementara secara istilah, secara terminologi itu didefinisikan oleh para ulama secara umum bahwa as-saum atau as-siyam, puasa itu adalah al-imsak, anil muftirat atau anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari faktor-faktor pembatal min tulu'i syamsi, mulai dari min tulu'i syamsi, mohon maaf. Min tulu'il fajri. Jadi mulai dari, jadi menahan diri dari pembatal-pembatal dengan tidak melakukan apapun yang menjadi pembatal, ya. Pembatal mulai dari min tulu'i al-fajri, mulai dari terbit fajar waktu subuh. Jadi gitu, ila ghurubus syamsi, sampai terbenam matahari waktu masuk maghrib, biniyatil ibadah atau ma'aniyatil ibadah, dengan disertai niat ibadah, dengan jadi ada niat ibadah itu. Jadi itu puasa di dalam Islam. Jadi puasa yang disebut puasa itu hanya itu. Jadi seseorang dari waktu subuh sampai maghrib secara sengaja dengan niat ibadah menahan diri tidak melakukan apapun yang menjadi mufattir atau muftir, yang menyebabkan seseorang itu batal. Jadi batal, tidak makan, tidak minum dan seterusnya, nanti akan kita sebutkan pembatal-pembatal puasa. Itu tidak dilakukan, dan itu dilakukan dengan dia menahan diri dengan tidak melakukan itu semuanya, itu biniyatil ibadah, dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu puasa. Nah, dari situ maka kemudian para ulama menyebutkan bahwa arkanus siyam, rukun-rukun puasa itu ada dua intinya. Yang pertama adalah, rukun pertama, al-imsak anil muftirat atau anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu pertama. Jadi seseorang menahan diri dengan tidak melakukan apapun yang merupakan pembatal puasa, mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rukun pertama intinya. Begitu. Jadi pokoknya mulai dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, jadi gitu. Tidak melakukan hubungan suami istri dan seterusnya, dan yang semakna dengan itu, jadi gitu. Nah, itu berarti rukun pertama terpenuhi. Rukun pertama terpenuhi. Tapi belum cukup. Ada rukun kedua, yaitu an-niyah. Rukun kedua adalah niat, harus ada niat. Harus ada niat. Niat ibadah, ya niat memang tidak melakukan meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu dengan sengaja. Niat memang mau beribadah puasa. Memang mau beribadah puasa. Nah, niat di sini itu tolong dipahami, itu tidak sebagaimana persepsi sebagian masyarakat awam yang biasanya terbiasa melafalkan niat, at-talaffuz bin niyah. Nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya, fardhi syahri dan seterusnya itu. Jadi Jadi itu bukan niat, itu talaffuz bin niyah. Itu melafalkan niat, mengucapkan niat. Yang menjadi rukun itu niatnya. Wan niyatu bi ijma'il ulama, dan niat itu dengan ijma' seluruh ulama mahaluhal qalb. Termasuk dalam mazhab Syafi'i sekalipun yang mensunnahkan melafalkan niat itu yang merupakan rukun dalam ibadah termasuk puasa, salat itu bukan pelafalannya. Kalau puasa nawaitu sawagatin, atau kalau salat usalli fardhu zuhri dan seterusnya, itu bukan pelafalan dengan lisannya. Itu namanya at-talaffuz bin niyah, bukan niat. An-niyatu mahalluhal qalb, niat itu semua sepakat tempatnya di hati. Jadi
Ya di hati seseorang memang saya besok puasa. Tidak dikatakan dengan mulut, tapi memang hatinya mengatakan itu. Dan dibuktikan dengan dia melakukan tarweh, sahur dan seterusnya. Insyaallah itu. Nah, itu yang inti. Adapun melafalkan niat, ini khilafiyah di antara para ulama, kita sikapi dengan ringan, dengan enteng. Bagi yang menetapkan dilafalkan niat itu bukan tidak berpendapat bahwa itu rukun, sehingga kalau tidak diucapkan berarti batal puasa, batal salatnya, tidak, bukan juga wajib, itu paling banter sunnah. Lebih afdal untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Jadi gitu. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i sekalipun seandainya seseorang dalam hatinya jelas sudah bertekad, berazam saya besok puasa, dibuktikan dengan dia bangun sahur dan seterusnya, itu meskipun tidak dilafalkan tetap berarti dia telah berniat dan insya Allah puasanya sah. Jadi puasanya sah. Nah, itu yang disebutkan. Tapi tadi dalam mazhab Syafi'i misalnya bahwa lebih afdal kalau bisa disertai dengan diucapkan, dilafalkan. Yaitu longgar saja seperti ini, kita tidak mempersoalkannya insyaallah. Jadi yang terpenting bagaimana seorang itu berniat. Baik. Jadi itu yang kedua, rukunnya adalah niat. Harus ada niat ibadah. Sehingga ketika ada seseorang yang dari subuh sampai maghrib tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali, dan tidak melakukan apapun yang menjadi pembatal puasa, tapi tidak sengaja, tidak dia niatkan, dia tidak niat puasa sama sekali. Mungkin karena saking sibuknya, mungkin ambil sebagai contoh, mungkin mahasiswa, karena ada tugas akhir, mungkin di lab atau praktikum atau apa, sampai jadi tidak makan minum itu karena lupa, atau karena saking sibuknya sehingga kemudian nggak sadar kalau dia seharian itu nggak makan sama sekali, nggak ada niat, itu berarti bukan puasa. Jadi gitu, harus ada niat. Semua ibadah mahdhah, ibadah ritual itu agar dia sah secara syar'i, itu mutlak harus ada niat. Innamal a'malu binniyat, ayat hadisnya sangat terkenal bahwa amal itu harus dengan niat, mutlak, tergantung niatnya. Termasuk sah tidaknya ditentukan oleh niat. Insyaallah itu. Ada niat sah, tidak ada niat tidak sah. Insyaallah itu. Nah, terkait dengan niat puasa, di sini itu ada, kalau para ulama sepakat bahwa kalau niat puasa fardu itu niatnya harus malam hari. Malam hari ya batasannya sampai sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Jadi sebelum subuh. Itu kalau untuk untuk puasa fardu, puasa wajib seperti Ramadan. Itu harus malam. Tapi kalau untuk puasa sunnah, jadi kalau untuk puasa sunnah, maka para ulama menyebutkan bahwa kalau untuk puasa sunnah itu bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan atau bisa niat itu pada pagi hari. Ada bahkan yang berpendapat sampai siang hari juga. Ada yang mensyaratkan pagi hari itu sebelum zuhur. Ada yang mengatakan tidak, sesudah zuhur pun boleh. Orang baru niat untuk berpuasa hari itu pada pagi sebelum zuhur, atau bahkan ada yang berpendapat termasuk sudah zuhur. Jadi gitu. Itu untuk puasa sunnah, tapi dengan syarat bagi orang yang niat puasa dan niatnya baru muncul pada pagi hari sebelum zuhur, bahkan ada yang berpendapat mengikuti pendapat sesudah zuhur, itu syaratnya sejak subuh dia belum melakukan apapun yang menjadi pembatal puasa. Belum makan sama sekali, belum minum sama sekali, dan tidak melakukan hal-hal apapun yang bisa membatalkan puasa. Jadi gitu. Nah, baru kemudian jam 8, jam 9 nggak makan, mahasiswa misalnya begitu, atau pekerja nggak sempat sarapan, berangkat. Jadi begitu sampai tujuan, rasanya nggak sempat untuk harus makan ini itu. Terus nggak tahu kapan bisa makan, ya agar supaya dapat keberkahan. Jadi
daripada ibaratnya daripada lapar nganggur. Tapi tidak hanya daripada lapar, bahkan ketika seorang begitu mencanangkan niat itu. Jadi orang ketika tidak niat puasa, tidak sarapan itu Masya Allah. Jam 9, 10, apalagi jam 12 keroncongan. Tapi begitu dia berniat puasa, menetapkan sudah, saya puasa saja, itu langsung. Seolah-olah seolah lapar itu hilang. Mungkin agak lemas gitu, tapi lebih kuat. Ya, dan itu kita buktikan. Jadi betapa seringnya kita puasa tapi malam hari mungkin tidak sempat bangun, sudah dekat subuh tapi niat puasa, udah minum seteguk air atau barangkali mungkin makan satu biji kurma atau apa, sekerat roti gitu, atau bahkan tidak sama sekali. Seperti tadi itu. Tidak niat puasa tapi pagi hari belum makan belum minum memutuskan akan puasa, itu dengan niat itu. Dan niat itu kekuatan. Niat ibadah itu kekuatan, apalagi ibadah sendiri. Baru niat ibadah itu sudah memberikan kekuatan, termasuk secara fisik. Itu kita yakini. Nah, biasanya ketika kita tidak puasa, sudah sarapan, waktunya makan siang jam 12, jam 1 itu udah keroncongan. Tapi ketika kita puasa nggak merasa. Jadi gitu. Sahur jam 3, setengah 4. Jadi gitu. Itu pagi, siang gitu. Hanya mungkin agak lemes saja, tapi tidak lapar. Seperti itu. Nah itu artinya bahwa dikatakan begitu. Jadi niat, dalilnya itu kalau untuk tadi bahwa niat puasa wajib fardu itu harus malam hari, disebutkan dalam hadis malam yujmi'. Jadi malam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain, Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kan hadis ini umum. Siapa yang mau berpuasa tapi tidak. Jadi tidak meniatkan puasa itu sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Bukankah berarti berlaku juga untuk puasa-puasa sunnah? Nah, di sini para ulama, hadis ini memang lafalnya umum, tapi kemudian dikhususkan oleh hadis oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, "Dakhala alayya Rasulullah SAW dzata yaumin." Jadi faqala hal indakum min syai'. Jadi suatu hari, pagi hari, Rasulullah SAW itu masuk ke rumah saya atau ke rumah kami dan bertanya, apakah kalian punya sesuatu, maksudnya sesuatu makanan untuk beliau santap pagi itu sebagai sarapan. Jawabannya tidak. Ini bedanya ya, kalau kita saat ini itu bukan seperti itu pertanyaannya. Jadi para suami mungkin pertanyaannya itu, sarapan apa kita pagi ini? Jadi makan siang apa pagi ini? Sudah ya, dia hampir yakin pasti ada, tapi tinggal menunya apa. Dulu Nabi, para sahabat itu biasa. Bahkan Ibnu Aisyah mau buka. Itu mau berbuka puasa seharian, menjelang buka bertanya, ada buka enggak kita? Jadi mau buka itu masih belum jelas. Itu supaya kita tahu bagaimana ini. Nah, jadi sampai pernah sekali waktu beliau diberi uang lah. Jadi dana banyak dari pemimpin misalnya gitu, gubernur atau apa. Itu hari itu juga dibagikan. Memerintahkan pembantu beliau untuk membagikan ke si A, ke si B, si C. Itu sampai habis. Pembantunya itu batin. Ini Ibnu Aisyah kok nggak menyisakan? Ini kita belum ada sesuatu untuk buka, beliau sedang puasa. Ini untuk persiapan buka nggak ada. Dapat uang banyak jutaan dibagikan semuanya sampai ketika sore hari mau berbuka, itu tanya gimana, ada buka? Nggak ada. Loh, kalau nggak ada kenapa kamu nggak ngomong? Kalau kamu ngomong kan tadi bisa kita sisakan sedikit untuk kita buka hari ini. Nah itu Nabi biasa gitu. Tanya ada ada sarapan, ada makanan apa? Jadi ada makanan hari ini.
Begitu dijawab tidak, kemudian beliau bersabda langsung, fa inni shaim, kalau gitu saya berpuasa. Nah, coba perhatikan. Jadi saat beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa disantap, bisa dimakan pagi ini? Artinya kan ya bisa diketahui lah, bisa dipahami bahwa ya beliau waktu itu kalau memang ada mau makan. Jadi itu. Tapi begitu tidak ada, langsung beliau mengatakan, yaudah kalau gitu saya puasa. Berarti kan niat puasanya baru pada hari itu. Nah ini yang apa dikatakan jelas tidak mungkin ini untuk puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan tidak mungkin beliau bertanya tentang sarapan. Jadi gitu. Jadi dari situ berarti ini untuk puasa sunnah. Yang tadi berarti untuk puasa wajib. Insya Allah itu. Baik, itu secara umum. Nah, ibadah puasa yang begitu spesial itu, bahkan spesialnya itu termasuk ahli puasa itu nanti masuk surga insya Allah, semoga kita semuanya termasuk di dalamnya, itu akan dipersilahkan masuk surga dari pintu khusus yang disebut Babur Rayyan. Saking spesialnya ibadah puasa itu sampai Allah Ta'ala bagi ahli surga yang ahli puasa itu disediakan pintu khusus yang hanya dimasuki, yang dipersilahkan untuk masuk dari situ hanya orang berpuasa. Jadi ahli puasa. Sehingga ketika suruh ahli puasa dipanggil sudah habis, tidak ada lagi, pintu itu kemudian ditutup. Soal itu disebut Babur Rayyan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah Ta'ala melalui pintu dimasuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, lalu kemudian puasa asyam atau as-saum itu di dalam Islam dengan praktek seperti yang tadi kita sebutkan itu ada dua macam. Secara hukum ada puasa wajib atau puasa fardu, ada puasa sunnah. Jadi gitu. Nah, puasa wajib atau puasa fardu itu ada tiga macam. Yang pertama adalah siyam Ramadan. Jadi pertama adalah puasa Ramadan, yang insya Allah ini fokus kita nanti akan bahas ini. Yang kedua adalah siyamun nazar, puasa nazar. Jadi seseorang puasa itu karena punya nazar, bernazar, kalau saya lulus, kalau saya dapat nilai ini, kalau saya diterima kerja, kalau saya ini, kalau anak saya dapat nilai sekian, kalau anak, jadi gitu. Biasa seseorang nazar, maka aku akan puasa 5 hari, aku akan puasa ini, aku puasa itu. Nah, puasa yang tadinya sunnah saja begitu dinazarkan itu menjadi wajib. Apapun, jadi infak, sedekah tadinya atau wakaf tadinya sunnah saja, longgar, tapi begitu dinazarkan menjadi wajib. Nah itu begitu. Nah ini nazarnya puasa. Yang ketiga adalah shaumul kafarat. Ini puasa kafarah. Puasa penebus, seperti ya ada kan kafarah, jadi penebus untuk sesuatu. Jadi gitu. Jadi pelanggaran. Jadi yang penebusnya itu berupa puasa, seperti ya melanggar sumpah. Jadi gitu, melanggar nazar. Jadi artinya sumpah tidak dipenuhi, nazar tidak dipenuhi, itu di antara kafarahnya, penggantinya adalah ada puasa. Termasuk juga misalnya puasa bagi bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi yang harus membayar kafarat. Jadi kalau seseorang batalkan puasa karena makan gitu saja, ya dia qadha'nya dengan membayar qadha, berpuasa di hari lain. Tapi kalau dia batal puasanya itu dengan melakukan hubungan di siang hari Ramadan, itu kafarahnya, penebusnya itu berurutan. Jadi yang pertama ini dulu ada, sekarang sudah tidak ada, yaitu memerdekakan seorang budak hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau tidak bisa ini, dan sekarang kita tidak mungkin melakukan ini karena tidak ada budak, diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Jadi dimana kalau sampai ada putus sehari itu berarti dihitung baru lagi, mulai awal lagi. Jadi syahrain mutatabi'ain.
Terus kemudian yang ketiga, kalau nggak mampu ini baru kemudian diganti dengan memberi makan itu kepada 60 fakir miskin. Itu. Ini puasa kafarat. Insya Allah gitu. Baik, jadi itu nanti fokus kita pada saum Ramadan, puasa Ramadan, insya Allah. Nah, adapun puasa sunnah itu juga terbagi dua. Jadi terbagi dua. Ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah muqayyad. Jadi ada puasa sunnah mutlak sifatnya seperti salat sunnah, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Jadi gitu. Salat sunnah atau puasa sunnah mutlak itu adalah puasa sunnah umum. Tidak definitif. Jadi tidak ada nama atau judulnya secara khusus. Jadi gitu. Kalau puasa sunnah muqayyad terikat, jadi gitu, tertentu, itu seperti puasa sunnah yang pekanan, puasa Senin, Kemis. Itu puasa sunnah khusus, seperti itu. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya puasa sunnah hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, tapi untuk Jumat ada larangan, setidaknya hukumnya makruh puasa Jumat sendiri. Kalau puasa Jumat digabung dengan Kamis atau digabung dengan Sabtu. Begitu juga puasa Sabtu. Itu juga ada larangan kalau puasa Sabtu saja. Jadi Sabtu saja. Tapi itu termasuk puasa mutlak. Jadi puasa Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Kamis, hari Ahad itu puasa mutlak. Artinya orang berpuasa di hari yang bukan merupakan hari terlarang puasa, ya, dan tidak termasuk kategori puasa muqayyad. Nah, puasa muqayyad atau puasa yang sifatnya khusus tadi saya sebutkan. Puasa Kamis, puasa Senin, atau puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa Tasu'a. Memang ada fadilah khususnya. Ada puasa hari Arafah, insyaallah tanggal 9 Dzulhijjah. Ada puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan itu tanggal 13, 14, 15. Insyaallah. Terus ada puasa 6 hari bulan Syawal. Itu seperti itu puasa-puasa muqayyad. Puasa punya muqayyad. Selain itu, yang bukan wajib dan bukan muqayyad, seseorang, ya kayak tadi Nabi, mungkin itu harinya Selasa barangkali. Jadi gitu, atau hari Rabu. Yang tadinya juga beliau mau tidak puasa, tapi begitu tidak ada makanan, tidak ada yang disantap, maka ya sudah, sehari ini puasa. Jadi ya itu pokoknya ingin puasa, tidak bersifat khusus, itu sifatnya mutlak, insyaallah itu. Nah, fadilahnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita fokus pada puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan, ya keutamaannya, hukumnya kita sudah tahu semuanya. Jadi wajib, fardu, dan bahkan dia merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan sampai ada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa seperti yang meninggalkan salat, itu yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, itu sampai ada hadis meskipun diperselisihkan maknanya, itu berarti dia telah kafir, dihukumi telah kafir. Setidaknya ada hadis yang menegaskan untuk betapa kuatnya kewajiban puasa Ramadan itu ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang sengaja tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan karena ada halangan, bukan karena ada uzur apapun di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak puasa, intinya sengaja tidak puasa tanpa uzur syar'i, itu dikatakan bahwa satu hari yang tidak puasa itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan puasa setahun sekalipun, seandainya yang bersangkutan melakukannya. Jadi gitu. Ini maksudnya bahwa untuk menegaskan betapa besarnya dosanya dan seterusnya, insyaallah itu. Sehingga insyaallah kita semuanya menetapkan dan menegaskan hati kita, meniatkan untuk berpuasa Ramadan, tidak hanya puasa Ramadan, tapi semangatnya kita berpuasa Ramadan dengan puasa yang istimewa.
Jadi karena kalau kita berpuasa Ramadan, kualitasnya itu sama dengan seperti puasa-puasa kita di bulan yang lain Ramadan, itu berarti kita masih belum mengistimewakan Ramadan. Berarti bagi kita Ramadan masih belum istimewa. Jadi kalau kita ingin mengistimewakan Ramadan, maka semua amal yang kita lakukan harus ada istimewanya. Meskipun baik kalau yang kita lakukan, apakah salat, apakah puasa, apakah zikir, apakah doa, apakah tilawah, infak sedekah, itu meskipun baik dan pahalanya berlipat-lipat, tapi kalau masih kadarnya secara umum sama, kualitasnya sama dengan ibadah-ibadah kita di luar Ramadan, itu artinya berarti kita masih belum menganggap Ramadan bulan istimewa. Karena buktinya ibadah kita masih biasa-biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka dalam puasa juga begitu. Jadi kita harus berpikir dan menyiapkan diri bagaimana agar menjadikan puasa kita selama Ramadan itu spesial, lebih istimewa daripada puasa kita yang sunnah-sunnah seperti di bulan-bulan yang lainnya, insya Allah gitu. Baik, jadi intinya sangat itu, dan tentang kewajibannya, jadi ayat Al-Quran jelas. Jadi apa itu? Ya ini ayat yang pasti diulang-ulang oleh para khatib, oleh para penceramah, oleh para pengkaji fikih puasa. Dan selama Ramadan ini ayat 185, ayat 183 surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi banyak ibadah asasi itu juga sudah disyariatkan oleh Allah Ta'ala apa itu bagi umat-umat sebelum umat terakhir ini. Seperti salat ada, jadi sekarang diwajibkan, dulu juga ada. Jadi gitu. Puasa ada, zakat ada. Secara umum seperti itu. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu detail-detail hukumnya. Yang berbeda detail hukumnya. Ya kayak contoh salat. Salat kita 5 waktu. Dalam syariat Nabi Musa alaihissalam 50 waktu. 50 kali dalam sehari semalam. Jadi seperti itu. Nah puasa juga begitu. Secara umum puasa ya seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi detail-detail hukumnya itu bisa berbeda. Yang berbeda detail-detail hukumnya. Dan seterusnya insya Allah seperti itu. Yang jelas puasa itu termasuk ibadah yang tidak hanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga bagi umat-umat yang lainnya. Tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Goalnya itu adalah takwa. Baik, baik, jelas. Yang jelas ya apa itu apa? Tentang puasa Ramadan, hadisnya juga jelas. Jadi apa itu? Banyak hadis, atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu fihi siyamah. Jadi telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diberkahi, di mana Allah Ta'ala memfardukan, mewajibkan di dalamnya untuk kalian berpuasa. Jelas. Dan banyak hadis lain yang paling jelas ya hadis tentang rukun Islam yang 5 itu, bunya al-Islamu ala khams. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 pondasi, 5 prinsip, 2 kalimat syahadat, apa itu? Jadi iqamis shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, siyam Ramadan, semua sepakat itu. Terus kemudian yang ketiga adalah ijma' para ulama semuanya. Insyaallah itu. Baik. Nah, sekarang puasa Ramadan ini wajib atas siapa? Jadi, atau syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu apa? Jadi gitu. Disebutkan bahwa puasa Ramadan ini wajib. Ya, wajib atas pertama orang Islam. Berarti syarat pertama, syarat wajibnya puasa Ramadan, sebagaimana juga syarat wajib ibadah apapun, adalah Islam yang pertama. Terus al-aqil, yang berakal sehat. Berarti yang terganggu akal sehatnya tidak wajib. Al-baligh, yang sudah balik. Jadi anak-anak yang usianya belum mencapai usia balik belum wajib. Meskipun ya
baik untuk dia latih puasa dan insya Allah bermanfaat. Jadi amal ibadah anak-anak yang masih belum balik itu selama dilakukan dia sudah bisa melakukannya dengan benar dan baik, memenuhi syarat rukunnya, intinya dipraktekkan secara sah, itu berpahala dan pahalanya untuk orang tuanya, insya Allah begitu. Makanya penting bagi para orang tua melatih anaknya, tapi dengan tidak memaksakan. Jadi anak yang masih berusia 4 tahun, 5 tahun dipaksa itu sehingga ya ketika usianya sudah ya dilatih. Ya biasa di kita kan ada kan melatih anak-anak puasa duha, puasa beduk, puasa zuhur, puasa asar. Itu untuk latihan membiasakan diri. Dan ketika dia sudah bisa puasa sempurna meskipun belum balik, insya Allah puasanya bermanfaat selama dilakukan secara benar dan sah. Itu ada pahala untuk orang tuanya. Manfaat untuk anaknya bahwa dia sudah latihan sehingga begitu masuk waktu balik di mana dia sudah wajib puasa, dia sudah terbiasa puasa. Ini penting sekali. Insya Allah begitu. Baik. Jadi yang ketiga adalah balik. Yang keempat itu adalah sehat. Yang keempat sehat, sehingga yang sakit itu ya utamanya sakit yang memang terpengaruh oleh puasa. Atau ketika seseorang berpuasa itu akan berpengaruh kepada kondisi fisiknya, kondisi penyakitnya, kondisi kesembuhannya, insyaallah itu. Terus mukim, maksudnya tidak bepergian. Sementara musafir itu mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi gitu. Itu mukim. Kemudian ini khusus bagi perempuan, yaitu bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas, insyaallah itu. Lalu kemudian juga itu tidak sedang dalam kondisi atau usia masih belum masuk usia lansia. Karena ketika sudah usia lansia, di mana dia sudah berat berpuasa, itu tidak wajib lagi. Jadi gitu, laki atau perempuan. Lalu kemudian tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan menyusui. Karena kondisi hamil menyusui itu juga kondisi yang membuat atau menjadikan seseorang itu mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, berarti tidak wajib. Tinggal penggantinya seperti apa, nah itu yang berbeda-beda. Jadi mereka yang tidak wajib berpuasa itu berbeda-beda. Ada yang memang tidak wajib sama sekali dan tidak perlu puasa sama sekali. Ini orang non muslim, orang kafir, atau yang terganggu akal sehatnya, itu mutlak tidak juga harus qadha dan segala macam itu, karena memang tidak wajib, tidak ada kewajiban sama sekali ada dia di situ. Nah, sementara anak-anak yang belum balik itu tidak wajib, tapi disunahkan untuk dilatih, dibiasakan. Artinya ketika anak itu sudah mampu berpuasa, dan berpuasa itu lebih afdal. Jadi gitu, tidak wajib, tapi ketika berpuasa lebih afdal dan puasanya sah, insya Allah pahalanya untuk orang tuanya, insya Allah itu. Terus kemudian ada di antara mereka yang wajib. Jadi tidak hanya tidak wajib puasa, tapi bahkan wajib tidak puasa. Jadi wajib tidak puasa itu untuk kaum ibu, kaum putri yang sedang berhalangan. Itu malah haram ketika dia berpuasa. Jadi gitu. Wajib berbuka, wajib tidak puasa, karena itu hukumnya seperti wajib tidak salat, dilarang puasa. Itu jelas, dan penggantinya itu antara mengqadha dan atau membayar fidyah. Jadi mohon maaf, bukan fidyah, ini fidyah. Yang tidak puasa karena halangan itu hanya qadha saja. Jadi
kondisi haid nifas begitu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi untuk itu, untuk ibu yang menyusui, sering ditanyakan untuk ibu-ibu yang menyusui itu ketika dia tidak puasa, itu bagaimana hukumnya? Ada yang kalau mengikuti mazhab membayar fidyah, langsung fidyah. Kita perlu detailkan dulu. Jadi ibu yang menyusui itu ada dua kondisinya. Kan berarti setelah melahirkan kan, terus menyusui. Sebelum melahirkan kondisinya hamil. Ada hukum khusus jadi gitu. Nah, saat menyusui itu ada menyusui yang masih dekat dengan masa melahirkan, itu berarti dia masih dalam kondisi nifas. Anggaplah misalnya gitu, melahirkannya sekarang. Ibu-ibu yang melahirkan sekarang, nifasnya 40 hari, berarti masuk Ramadan sepekan lagi, itu masih dalam kondisi nifas. Jadi gitu. Nah, ketika dia tidak puasa itu bukan karena menyusui. Jadi tidak puasanya itu karena mengharam puasa karena kondisi nifas. Jadi gitu. Tidak puasanya bukan karena menyusuinya, tapi karena kondisi nifas yang sama persis dengan hukum wanita yang haid. Haram memang puasa. Terus penggantinya qadha seperti haid. Jadi jangan salah. Oh, ini saya tidak puasa karena menyusui. Padahal dia dalam kondisi nifas. Tidak. Jadi gitu. Penghalang yang lebih inti itu nifasnya, bukan menyusuinya. Salah gitu. Nah, sehingga bagi yang kondisi menyusui saat masih nifas, terus kemudian bertepatan dengan bulan Ramadan, saat itu dia tidak puasa bukan karena menyusuinya, tapi karena nifasnya, dan hukum perempuan yang nifas tidak puasa karena nifas itu sama persis seperti perempuan yang tidak puasa karena haid, yaitu di mana penggantinya qadha, tidak ada lain, tidak ada fidyah. Nah, ada pembahasan fidyah, potensi fidyah itu pun tidak ada khilafiyah itu setelah. Jadi misalnya anggaplah melahirkannya sudah sebulan yang lalu, jadi gitu, sebentar lagi mungkin berakhir. Jadi ini bahwa ketika masuk Ramadan sudah berakhir masa nifasnya, sudah sholat, begitu. Nah, di situ baru ini saya sudah tidak nifas lagi, tapi saya sedang menyusui. Ya, di situ baru ketika memang dia dapat rukhsah tidak puasa. Nah, tapi penggantinya apa? Itu di situ. Jadi ada yang berpendapat qadha, ada yang berpendapat berpendapat ini. Sama seperti kondisi wanita yang sedang hamil. Dapat rukhsah tidak puasa, ketika dia puasa tidak khawatir dengan kondisinya, tidak khawatir dengan kondisi janin atau bayi yang disusuinya, maka ya sudah, tidak masalah. Tapi ketika dia memilih untuk tidak puasa, merasa tidak kuat, merasa tidak mampu, jadi gitu, itu kalau umumnya mazhab fikih itu tetap wajib mengqadha. Jadi itu tetap wajib mengqadha. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu dibedakan. Jadi ibu hamil dan menyusui, ketika dia tidak berpuasa, apa penggantinya itu ditentukan oleh faktor penyebab. Alasan dia tidak puasa saat hamil dan menyusui itu apa? Disebutkan kalau alasannya itu karena dia mengkhawatirkan kondisi dirinya, dia lemas, lemah, kalau udah nggak berdaya sama sekali lah. Intinya nggak kuat. Secara dia sendiri, dia mengkhawatirkan dirinya, dia tidak kuat dirinya, jadi gitu. Kalau yang dikhawatirkan atau dampak dari puasa yang dikhawatirkan itu adalah terhadap dirinya, si ibu hamil atau si ibu menyusui itu, maka penggantinya qadha. Penggantinya qadha. Tapi ketika ibu hamil atau menyusui, ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ya. Jadi tidak menyusui itu karena murni mempertimbangkan kondisi janin atau bayinya. Dia pribadi kuat, mampu. Kalau saya bukan karena mikir janin yang di perut ini, di kandungan, atau mikir khawatir kalau saya puasa itu berdampak pada ASI misalnya, berdampak pada kondisi, ada yang bayi yang tidak bisa diajak puasa. Ibunya kuat sebetulnya. Tapi murni karena mempertimbangkan janinnya atau mempertimbangkan bayinya,
ketika itu faktor penyebabnya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, itu bahkan penggantinya harus double. Di samping harus qadha juga harus bayar fidyah. Jadi gitu. Itu ada yang pendapat seperti itu. Nah, apa itu? Sementara kalau mazhab Hanafi semua dalam kondisi apapun qadha saja. Intinya kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu penggantinya harus qadha, bahkan dalam kondisi tertentu plus fidyah. Tidak ada yang fidyah saja. Nah, tapi ada pendapat fidyah itu dapat diriwayatkan dari sahabat, di antaranya sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Jadi sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa jadi beliau-beliau itu mengkiaskan ibu hamil dan menyusui itu seperti kondisi orang tua. Jadi ya, diberlakukan ayat firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi bagi orang yang merasa berat jika berpuasa, maka wajib dia ketika tidak puasa membayar fidyah dengan memberikan makan kepada seorang fakir miskin. Ini yang umum, ayat ini tertuju kepada kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua, orang yang sudah lansia yang memang sudah berat ketika dia harus berpuasa. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas, begitu juga Ibnu Umar itu juga memaknai, menafsiri ayat itu termasuk tertuju kepada ibu hamil dan menyusui itu. Jadi sehingga cukup dengan fidyah saja, itu ada. Kalau mazhab fikih yang 4 itu mutlak harus qadha, tapi kalau dalam mazhab mazhab Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sebagian ulama yang lainnya itu boleh diganti dengan fidyah. Kalau saya secara pribadi itu menyikapinya begini secara umum. Jadi artinya bahwa saya memahami bahwa pengganti seseorang yang tidak berpuasa itu secara kaidah itu adalah qadha. Jadi menggantikan puasa hari dari bulan Ramadan di mana dia tidak berpuasa itu dengan mengganti puasa di hari lain di bulan lain. Itu kaidah dasar. Kaidah dasar. Jadi gitu. Nah, baru ketika yang bersangkutan itu berada pada kondisi di mana tidak mungkin untuk mengqadha atau sangat berat ketika harus mengqadha. Berat untuk mengqadha. Baru kemudian pindah ke fidyah. Dari sini kita lihat. Jadi selain sebelum kita bicara ibu hamil, ibu menyusui, itu coba siapa dalam pembahasan para ulama, siapa yang ketika mengambil rukhsah tidak puasa, jadi dibolehkan tidak puasa, lalu kemudian dia penggantinya itu fidyah, siapa? Kakek-kakek dan nenek-nenek kan? Orang yang sudah tua. Dia tidak puasa itu karena tuanya. Karena tuanya. Sehingga kalau diharuskan dia mengganti qadha, mengqadhanya kan berarti bulan Syawal, Dzulqa'dah. Jadi artinya bulan-bulan yang akan datang berarti lebih tua lagi. Sehingga nggak mungkin untuk mengqadha. Jadi itu contoh satu. Yang kedua yang disebutkan adalah orang-orang yang sakit dengan sakit menaun. Ini sakitnya udah lama dan ya meskipun harapan manusiawinya untuk sembuh kecil. Harapan medisnya untuk sembuh kecil. Ini sudah bertahun-tahun dan nggak tahu meskipun secara keimanan dia perlu membangun keyakinan insya Allah sembuh. Tapi secara medis, secara manusiawi harapan sembuhnya itu masih belum jelas. Nah seperti itu. Jika kalau kita disuruh dia qadha, kapan mengqadha? Maka diganti dengan fidyah. Yang ketiga itu adalah para ulama menyebutkan di antara yang penggantinya ketika tidak puasa mengambil uzur itu fidyah adalah para pekerja kasar yang berat.
Digambarkan seperti itu misalnya, pekerja di apa ya di tambang batu. Jadi terus kemudian yang ini sepanjang tahun dia hanya istirahat ketika sakit. Karena orang-orang seperti ini tuh kalau berhenti kerja berarti nggak dapat duit. Kasarnya begitu. Jadi gitu. Bisa nggak makan. Sehingga dia hanya beristirahat mungkin atau mungkin pengangkut kuli-kuli panggul di pelabuhan panas-panas dan nggak ada berhentinya. Jadi gitu. Kalau misalnya begini, nah seperti sehingga kalau kita kalau dia harus mengqadha, kapan mengqadhanya? Jadi seperti itu. Nah itu kita lihat berarti mereka-mereka yang apa hukum penggantinya itu ditetapkan berupa fidyah adalah mereka-mereka yang memang tidak mungkin melakukan qadha. Dari situ maka kalau saya pribadi ini masing-masing ibu bisa melihat kondisinya. Jadi gitu. Nah, kita melihat artinya bahwa kalau memang dia memperkirakan nanti ada apa itu mampu untuk mengqadha, ada kesempatan untuk mengqadha insyaallah berapa bulan lagi dan seterusnya itu, maka mengqadha secara umum lebih afdal. Apalagi itu sesuai dengan mazhab jumhur. Jadi gitu. Karena itu memang aslinya. Jadi aslinya pengganti itu. Nah, baru ketika untuk mengqadha berat, baik memang secara ada yang secara fisik memang lemah sekali. Jadi gitu. Khususnya untuk ibu-ibu yang setiap tahun ini melahirkannya rapat. Jadi ada sekian tahun itu banyak kaum ibu yang selama sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, setiap Ramadan itu kondisinya antara hamil atau menyusui. Nah kalau antara hamil menyusui sekian tahun, terus dia harus mengqadha itu, kapan dia mengqadhanya? Setelah selesai itu tidak hamil lagi, dia harus mengqadha merapel 5 tahun. Lebih berat. Rukhsah itu kan keringanan. Mengapa seseorang itu ya diberi rukhsah keringanan dispensasi tidak puasa? Karena apa? Karena bagi dia puasa itu berat. Jadi gitu. Nah kalau penggantinya kok lebih berat lagi kan, secara logika syari, logika murni, logika syari pun nggak masuk. Ada di situ. Jadi bahwa itu yang kita artinya bahwa itu sikap tengah secara umum. Tapi tetap saja bagi yang memang memilih mengambil mazhab seperti tadi riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, monggo. Tapi secara afdhaliyah menurut saya seperti itu. Secara urutan. Jadi kalau selama masih mampu dan tidak memaksakan, tidak berat untuk mengqadha tetap lebih afdal, itu pengganti yang asli untuk orang yang tidak berpuasa. Jadi gitu. Nah, baru ketika memang berat seperti yang tadi kita sebutkan, seorang perempuan yang ya sekian Ramadan itu ya antara hamil dan menyusui. Jadi gitu, itu pilihannya ke fidyah. Seperti itu. Tapi kalau dari awal misalnya mau mengambil mazhab Ibnu Umar, Ibnu Abbas, monggo, longgar semuanya insyaallah. Baik, jadi itu secara umum. Adapun bagi yang jadi mendapatkan rukhsah tidak wajib, ada rukhsah untuk tidak puasa, itu penggantinya qadha itu seperti musafir, seperti orang sakit. Jadi gitu. Jadi mesti orang sakit. Untuk yang sakit ini secara umum tertuju, ada yang mengatakan sakit apa saja. Tapi saya kira sangat bisa dimaklumi. Tentu sakit-sakit yang berpengaruh secara fisik dan menjadikan atau membuat yang bersangkutan itu berat ketika harus berpuasa. Jadi gitu. Kalau sakitnya sakit panu, kadas, kurap, saya kira ya memang secara tekstual sih nggak masalah. Ada yang berpendapat itu. Jadi, sakit apa? Sakit panu. Jadi kayak gitu. Ya tidak, insya Allah. Tapi sakit-sakit yang secara umum memang berpengaruh secara fisik dan membuat seseorang itu akan merasa berat ketika harus berpuasa. Jadi gitu. Nah itu kalau dia masih merasa, meskipun boleh
tidak puasa, tapi dia milih puasa dan tidak berpengaruh secara fisik. Kalau sampai berpengaruh secara fisik atau memperlambat kesembuhannya, menambah penyakit, itu bisa sampai ke tingkatan haram. Jadi gitu, haram berpuasa. Jadi, tapi ketika masih kuat, boleh tidak berpuasa, tapi insya Allah masih bisa itu. Maka ketika dia tidak berpuasa, penggantinya itu adalah bagi yang sakit atau musafir, penggantinya adalah mengqadha di hari yang lainnya. Jadi mengqadha di bagi hari yang pada hari yang lainnya di bulan lain. Dan kapan seseorang yang memang wajib mengqadha, baik karena safar, karena sakit, atau karena uzur apapun yang lainnya, itu secara umum diberikan waktu longgar. Setidaknya ya dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban berikutnya. Relatif longgar. Jadi secara umum seperti itu. Tapi yang namanya ini kan namanya utang. Jadi ya saya dibayar bulan Rajab Sya'ban boleh saja. Ibnu Aisyah itu pernah, beliau mengqadha puasa, utang puasa Ramadan beliau itu dibayar itu di bulan Sya'ban menjelang Ramadan berikutnya. Longgar. Tapi kalau kita ingin afdalnya, ya tentu begitu ada kesempatan longgar untuk membayar hutang, namanya juga hutang, lebih cepat dibayar lebih baik, insya Allah itu. Lebih cepat dibayar lebih baik, insya Allah gitu. Baik, jadi itu secara umum. Lalu kemudian adapun untuk safar, itu perlu dipahami, kita tidak membahas batas safar ini itu, karena itu intinya safar, bepergian yang sudah membolehkan. Jadi ini sama, membolehkan seseorang yang bepergian dengan bepergian itu untuk mengambil rukhsah, baik rukhsah tidak puasa Ramadan atau rukhsah mengqasar menjamak salat, mengqasar salat. Ini sama secara umum. Itu khilafnya, kita tidak masuk ke batasan di situ. Intinya adalah ya tergantung mazhab yang diikuti. Yang jelas bahwa ini jadi safar marhalatu jadi masafatul qasar. Jadi dan itu berbeda-beda intinya. Tapi bepergian yang sudah memberikan rukhsah, dispensasi seseorang untuk mengqasar salat, tidak puasa seperti itu. Nah, itu tidak ditentukan oleh berat ringannya safar. Tidak ditentukan oleh berat ringannya bepergian itu. Jadi gitu. Sekarang misalnya gitu, ini bepergian dari Surabaya ke Jakarta misalnya, itu dari rumah naik mobil ber-AC, di bandara juga ber-AC, naik pesawat ber-AC, di sana kegiatannya hanya mungkin barangkali rapat di kantor juga ber-AC, intinya ringan. Apakah rukhsah tetap berlaku? Berlaku. Jadi tidak ditentukan. Jadi ilatnya itu, faktor penyebabnya itu bukan berat ringannya, tapi safarnya sendiri. Soal itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita tetap berpuasa? Para ulama berbeda-beda. Jadi secara umum itu kalau saya lebih ini, karena ada perselisihan antara para ulama yang lebih afdal misalnya bagi yang ringan itu lebih baik tetap puasa atau lebih baik tetap berbuka. Ada yang mengatakan lebih baik puasa, ada yang mengatakan lebih itu. Nah, saya kok jadi cocok dengan pendapat Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang paling afdal adalah melakukan yang paling ringan bagi dia, paling nyaman bagi dia. Apa itu? Jadi kan gini. Jadi misalnya bahwa seseorang safarnya, bepergiannya itu ya tidak berat. Berarti kalau dia puasa ringan. Jadi gitu. Kalau dia puasa tidak berat, ringan. Nah, ini meringankan bagi dia karena berarti dia tidak punya tanggungan lagi untuk membayar qadha, bayar hutang. Nah, apalagi ketika seseorang itu ini mengqadha puasa itu kan lebih berat kan? Secara umum bagi siapapun. Mengqadha puasa atau puasa di luar Ramadan itu kan lebih berat. Baik puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat atau puasa sunnah.
secara umum lebih berat. Mengapa? Karena harus melakukannya sendiri. Puasa Ramadan itu ya apa? Insya Allah semua sepakat melakukan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu bagi umumnya kita lebih berat daripada puasa 30 hari bulan Ramadan. Kita besok insya Allah sepekan lagi masuk bulan Ramadan itu sering tidak terasa. Tiba-tiba sudah tanggal 10, tiba-tiba sudah tanggal 20, tiba-tiba sudah di malam-malam terakhir, hari terakhir. Cepat sekali karena nggak terasa. Kenapa bersama-sama? Kebersamaan itu meringankan. Sementara ketika kita puasa Syawal, puasa yang lainnya itu rata-rata sendirian. Rata-rata sendirian. Makanya penting ketika kita melakukan ibadah-ibadah di luar Ramadan, itu agar supaya kita lebih semangat, lebih ringan mengerjakannya itu, coba ciptakan suasana kebersamaan. Bersama yang lain, jangan sendiri-sendiri. Jadi gitu. Ya, sampai situ. Nah, bagi yang mengqadha puasa misalnya gitu, itu umumnya itu lebih berat. Nah, di sini mungkin maksudnya ketika dia bepergiannya itu ringan, sehingga kalau berpuasa tidak berat sama sekali. Apa itu? Sementara kalau dia itu mengambil rukhsah tidak puasa, itu nyaurnya, bayarnya, jadi qadhanya berat dan sering tertunda-tunda dari pengalaman sebelumnya. Nah, berarti bagi dia lebih ringan itu. Tapi ada yang lainnya. Jadi mungkin safarnya dia butuh. Jadi dia merasa itu insya Allah untuk mengqadha saya juga ringan, sudah biasa, nggak masalah. Jadi itu, jadi kembali kepada yang bersangkutan. Tapi yang seperti ini yang jelas opsional, insya Allah gitu. Makanya kita menyikapi khilafiyah itu sikapi dengan enteng, dengan ringan, dengan leluasa, karena jadi para ulama mengatakan bahwa al-ikhtilaf sa'ah, bal al-ikhtilaf rahmah. Ikhtilaful a'immah itu rahmah. Jadi sampai ada kitab para ulama, kitab salah seorang ulama yang menyebutkan ikhtilaf rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat itu ada pada perselisihan para ulama, para imam. Jadi gitu. Makanya kita menyikapi itu dengan usah. Baik, insya Allah itu secara umum kalau kita bicara tentang ya. Jadi itu tadi rukun-rukunnya. Lalu kemudian kita sebutkan misalnya untuk mengingatkan saja sifatnya. Kita tidak membahas ya puasa-puasa sunnah panjang. Kalau kita bahas fokus pada puasa Ramadan yang yang inti dari puasa Ramadan itu adalah ya memenuhi rukunnya yang inti tadi itu. Jadi itu yang wajib, yang fardu. Itu intinya di situ, sehingga dengan niat lalu kemudian selama waktu puasa mulai dari waktu fajar sampai terbit matahari itu sampai terbenam matahari itu tidak melakukan apapun yang menjadi pembatal puasa. Nanti insya Allah kita sebutkan pembatal puasanya. Maka berarti dia sudah melakukan kewajiban puasa. Nah, kita fokus pada kesunahannya setelah itu. Jadi yang wajib apa yang wajib dengan tidak melakukan apapun yang menjadi pembatal puasa. Saya mengingatkan pembatal ini ada pembatal keabsahannya. Waspada juga, hati-hati, itu pembatal pahalanya. Pembatal pahalanya. Kalau pembatal sahnya puasa kita udah tahu, makan, minum dan seterusnya. Nah, sementara pembatal pahala bahkan bisa jadi penghilang pahala itu adalah ketika seseorang melakukan hal-hal yang terlarang, yang diharamkan saat berpuasa, secara hukum fikih tidak membatalkan puasa. Jadi gitu, tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya dan membatalkan nilainya. Ini harus juga diperhatikan. Ketika kita bicara yang wajib dalam puasa itu adalah dengan tidak atau meninggalkan, menjauhi, menghindari apapun yang menjadi pembatal puasanya.
terdiri dua macam. Jadi pembatal sahnya puasa sebagai ibadah yang istimewa. Yang kedua adalah pembatal pahalanya, nilainya, kualitasnya. Jadi seperti orang berkata kotor, berkata melakukan hal yang tidak senonoh, yang keji. Itu misalnya begitu. Berbohong, berdusta, ghibah. Jadi gitu. Atau apapun. Atau melakukan hal-hal yang secara ini tidak, tapi ini haram memang. Semua bentuk yang haram dan dilarang itu dilarang di luar puasa, saat puasa lebih dilarang lagi. Tidak hanya dosa itu, tapi juga bisa mempengaruhi. Mengapa lebih dilarang itu? Ketika seseorang dusta, bohong, atau melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan di luar Ramadan, haram dosa. Di dalam Ramadan sama, haram dosa, plus bahwa itu menjadi penyebab hilangnya pahala puasanya. Dalam sebuah hadis yang dikatakan, malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa menjauhi atau meninggalkan qawla zur. Jadi qawla zur itu kata-kata yang tercela. Kata-kata yang tercela. Jadi kata-kata yang tercela atau dusta atau perilaku yang tercela itu tidak ditinggalkan saat dia berpuasa, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya makan minumnya itu sia-sia, tidak ada artinya dari sudut pandang ibadah dan amal saleh. Meskipun ibadahnya sah secara fikih. Suatu ibadah ketika dikatakan sah secara fikih itu artinya tidak harus dia mengulang. Karena kalau kita katakan bahwa secara ibadah secara fikih itu tidak sah, diulang. Seperti seseorang salat riya, ingin dipuji, bukan tidak ikhlas. Ikhlas bukan syarat sahnya ibadah. Karena tidak bisa diukur. Jadi gitu. Sehingga seseorang salat ingin dipuji, ingin dilihat orang, tidak ikhlas, riya, puasa juga begitu, tetap sah ibadahnya, tidak harus diulang, tapi ibadahnya nilai pahalanya yang hilang. Soal itu. Baik. Nah, untuk kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan itu ada beberapa kesunahan. Jadi karena kita dalam melakukan amal ibadah itu kan ada dua standar, dua parameter, dua tolak ukur yang kita perhatikan. Yang pertama adalah tolak ukur jadi keabsahan. Jadi untuk ibadah-ibadah ritual itu yang pertama kali kita pikirkan adalah ibadah kita, salat misalnya, salat, puasa, zakat, haji itu sah atau tidak. Itu pertama. Jadi ini alat ukur pertama, standar pertama. Yang kedua afdhaliyah. Nah, kalau yang pertama ini terpenuhinya syarat rukun. Mungkin plus wajib. Jadi gitu. Plus wajib. Sementara jadi had atau standar yang kedua itu adalah afdhaliyah atau haddul ihsan. Jadi standar lebih baik, lebih afdal. Jadi gitu. Nah, itu dengan melakukan yang sunnah-sunnah, tidak cukup dengan yang wajib fardu saja. Insyaallah itu. Nah, yang sunnah-sunnah agar supaya ibadah kita, puasa kita lebih sempurna, itu pertama sahur. Sahur itu sunnah dan sunnah muakkadah. Dan disebutkan dia barakah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian semuanya karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi gitu. Meskipun seandainya ini kok masih kenyang ini itu. Jadi mungkin Masya Allah makan bukanya, makan malamnya barangkali sudah cukup ya. Dijamak dengan sahur. Meskipun sudah kenyang, itu pada waktu sahur sebaiknya mungkin meneguk seteguk air atau satu gelas air itu apa? Jadi gitu, satu kurma. Intinya bahwa jangan enggak, saya masih dari buka itu kok masih kenyang, udah enggak sahur lagi. Ya enggak masalah, karena enggak wajib, tapi berarti sunahnya ditinggalkan. Yaitu, maka tetap sahur meskipun seteguk air, mungkin sepotong roti atau apapun.
Karena di situ ada keberkahannya, ada barokahnya, dan ada pahala secara khusus. Ada kesunahan. Intinya puasanya lebih lebih sempurna. Insya Allah begitu. Nah, untuk sahur waktunya intinya sampai sebelum adzan subuh, sampai sebelum terbitnya fajar shadiq secara umum. Jadi kalau adzan subuh memang tepat persis di awal waktu subuh, berarti aslinya seseorang masih bisa makan minum sahur itu sebelum adzan dikumandangkan. Tadi dengan syarat adzannya memang tepat di awal waktu, begitu masuk waktu fajar. Gitu. Jadi bukan adzannya, karena ada adzan yang mungkin sudah agak lambat. Jadi gitu. Mungkin muadzinnya bangunnya agak lewat 5 menit, 10 menit. Jadi kita fokus pada waktunya seperti apa. Jadi itu. Nah, tapi memang afdalnya sahur diakhirkan. Jadi kalau untuk buka lebih awal lebih bagus, selama waktu sudah masuk. Ada hadis yang mengatakan bahwa jadi la tazalu ummati fi khair ma ajal fitra wa akhrus suhur. Jadi umatku itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan, mentakjil. Maka dikatakan takjil itu menyegerakan. Menyegerakan buka. Buka itu artinya membatalkan puasanya. Jadi tidak mesti makan besar. Jadi orang dikatakan takjil itu sudah begitu sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu buka, dia meneguk seteguk air. Contoh misalnya muadzin. Jadi gitu. Itu sunnahnya sebelum azan, selama dia sudah yakin waktu udah masuk, misalnya gitu. Itu manfaatkan 5 detik, itu siapkan mungkin seteguk air, batalkan dulu sebelum azan itu. Tapi jangan misalnya nunggu makan besar dulu. Ini nanti jamaah yang lainnya pada nunggu, dia nggak azan-azan. Jadi gitu. Enggak, ya intinya membatalkan puasanya. Itu dapat fadilahnya. Pahala yang sangat istimewa. Seteguk air dulu baru kemudian azan. Jadi nggak sampai 1 menit, nggak sampai setengah menit, insya Allah gitu. Baik, jadi sahur dan mengakhirkannya, tapi mengakhirkannya dalam sunnah itu kan sekarang ada kan waktu imsak. Waktu imsak itu bukan waktu haram makan. Waktu imsak itu waktu afdalnya, sebaiknya seseorang berhenti sahur. Jadi benar, itu sudah bagus. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, ada waktu imsak itu bid'ah. Enggak. Waktu imsak itu sunnah. Yang bid'ah itu adalah kalau seseorang memahami begitu masuk waktu imsak sudah haram makan minum. Itu enggak boleh. Tapi bahwa sebaiknya orang sudah tidak makan minum, berhenti makan minum, itu hukumnya sunnah. Itu saat imsak sudah masuk, itu sunnah. Itu sunnahnya begitu. Jadi gitu. Yang tidak benar itu kalau yang memahami haram sudah tidak boleh. Jadi gitu. Tidak, masih boleh tapi sebaiknya berhenti. Karena para sahabat bercerita ketika bersahur bersama Nabi, terus kemudian salat subuh, itu disebutkan kapan jarak antara berhenti sahur dengan masuknya waktu subuh itu para sahabat menjelaskan seukuran baca Quran 50 ayat. 50 ayat kalau dibaca dengan tartil gitu, tilawah, ya antara 10 sampai 15 menit, bahkan bisa sampai 20 menit. Jadi sehingga ya adanya waktu imsak itu bagus, sunnah. Tapi dengan pemahaman itu bukan haramnya makan minum, jadi sudah nggak boleh lagi, tapi itu afdal dan sunnahnya berhenti di situ mengikuti sunnah Nabi. Tidak makan lagi, meskipun ketika kesiangan betul, ketika bangun ternyata masih ada waktu imsak, dimanfaatkan. Insya Allah itu sampai datangnya waktu azan. Insya Allah begitu. Baik, jadi sahur. Lalu kemudian yang kedua adalah menyegerakan buka. Jadi jangan kira misalnya ada orang yang mungkin puasa semakin lama itu mungkin semakin afdal, sehingga seseorang sengaja untuk untuk menguji ketahanannya berpuasa sehingga bukanya isya itu melanggar sunnah. Selama sudah masuk waktu buka, lebih cepat buka lebih baik. Sekali lagi, tapi ini buka ini membatalkan puasa, bukan kok mesti makan.
Jadi cukup dengan seteguk air atau mungkin segelas air, mungkin 1 atau 3 biji kurma, atau mungkin roti kalau tidak ada kurma atau apapun. Intinya bahwa dia makan sesuatu, minum sesuatu. Itu maksudnya. Itu lebih cepat, lebih baik. Kalau makannya terserah nanti untuk kesempurnaannya. Sebelum Isya, ba'da Isya, insya Allah gitu. Oke. Itu kedua menyegerakan buka yang diistilahkan takjil. Takjil itu menyegerakan. Sehingga lebih cepat berbuka, lebih baik, tentu dengan syarat memang sudah masuk waktunya. Yang ketiga, berdoa. Berdoa saat berbuka dan berdoa saat puasa. Karena doa bagi orang yang berpuasa mustajab, doa saat berbuka mustajab. Itu. Kemudian yang keempat adalah ya menghindarkan diri dari apapun yang bisa mengurangi ya nilai kekhusyuan puasa secara umum. Lalu kemudian yang ke-5 itu disebutkan, jadi ada kesunahan bersiwak. Jadi lalu kemudian yang ke-6 itu banyak berderma. Jadi selama Ramadan sambil berpuasa itu. Terus berikutnya juga banyak tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, mendengarkan Al-Quran gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan, mengistimewakan amal ibadah. Jadi gitu selama Ramadan, khususnya pada 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi karena disebutkan pada malam hari, Ibnu Aisyah bercerita dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa yaqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Jadi Nabi dulu biasanya, beliau bercerita setelah Nabi sudah tidak ada, Nabi dulu biasanya itu ketika sudah masuk 10 hari 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau membangunkan keluarga beliau untuk supaya ikut serta ibadah bersama beliau, dan beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau, maksudnya menjauhi keluarga istri beliau, insyaallah gitu. Baik, secara umum yang sangat penting itu adalah bagaimana ya seseorang ketika berpuasa itu menahan diri, karena mengontrol dirinya. Jadi secara umum, karena puasa kan al-imsak, kan menahan diri, mengontrol diri. Jadi dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasanya, tidak pantas dilakukan oleh yang berpuasa, jadi gitu dan seterusnya. Jadi insya Allah itu secara umum. Kita sebelum kita pindah, kita sebutkan tentang faktor-faktor pembatal mubtilatus shiyam. Faktor-faktor pembatal puasa itu secara umum kita sebutkan ya. Ini nanti ada khilafiyah. Jadi ada yang menyempitkan sesempit-sempitnya, ada yang melonggarkan selonggar-longgarnya. Sampai ada yang berlebihan itu. Dr. Qaradawi itu menyebutkan, ada sebagian mazhab itu yang menyebutkan menyebutkan pembatal puasa itu sampai 50 atau 60 poin. Detail sekali. Jadi gitu. Tapi kita berusaha untuk proporsional. Kita kembalikan kepada kaidah. Kaidah dasar. Jadi gitu. Pembatal puasa itu kalau kita kelompokkan, itu ada kategori makan, ada kategori minum, ya. Terus ada kategori hubungan suami istri. Nanti di sini itu akan masuk hal-hal yang meskipun tidak harus hubungan suami istri, ya, jadi gitu, tapi dimasukkan. Apa itu? Yaitu seperti onani, masturbasi. Intinya seseorang itu pada saat puasa tidak hubungan suami istri, tapi beronani, bermasturbasi, jadi gitu. Itu semua sepakat bahwa itu adalah itu haram dan bisa membatalkan puasa. Lalu kemudian jadi ada makan, ada minum,
ada berunsur istri, jadi aspek faktor pembatal dalam kaitan dengan hubungan seksual. Nah, yang keempat itu adalah menyengaja muntah. Jadi muntah, dia hadis dikatakan kalau seseorang muntah tidak sengaja itu tidak batal, sementara yang sengaja, jadi menyengaja muntah, maka dia batal dan harus mengqadha, insyaallah gitu. Nah, itu tersendiri, ini muntah tersendiri. Tapi kalau untuk makan minum, ini yang kemudian nanti akan ada perdebatan yang sangat panjang sekali antara para ulama, termasuk dalam mendetilkan pembatal itu. Saya fokus pada intinya makan, minum, jadi gitu terus ini. Jadi kalau dari aspek seksual tadi itu antara hubungan suami istri atau intinya seseorang apa itu onani, masturbasi atau mengeluarkan sperma, itu udah jelas itu batal. Nah, sekarang yang paling banyak itu adalah kembangan dari makan minum. Yang masuk dalam kategori makan minum itu apa? Jadi gitu. Jadi yang umum itu begini. Jadi yang umum. Jadi ini makan minum kan maksudnya adalah memasukkan makanan, minuman itu melalui mulut. Nanti juga dikiaskan yang bisa jadi melalui hidung, tapi kemudian intinya melalui mulut. Bukan mulutnya, tapi kemudian masuk lewat tenggorokan. Lewat tenggorokan itu kemudian masuk ke lambung. Nah, dari sini itu definisi baik makan atau minum. Itu seperti itu, sehingga dari sini apapun termasuk yang bukan makanan sekalipun kalau masuk dari mulut atau mungkin juga dari lubang hidung tapi kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke saluran sampai ke penyenakan itu, maka apapun termasuk misalnya garam, termasuk mungkin barangkali kerikil masuk atau apapun yang masuk dari pintu masuk yang umum biasa untuk pakai makan minum itu semua itu membatalkan meskipun bukan makanan kalau lewat di situ. Jadi gitu, lewat di situ. Nah, ada yang begitu, tapi ada yang menyebutkan intinya larangan makan minum itu meliputi intinya tidak boleh memasukkan sesuatu apapun dari luar ke dalam tubuh. Jadi bahkan ada yang menambahkan termasuk juga mengeluarkannya. Jadi gitu. Dikiaskan dengan muntah. Kalau yang mengeluarkan dengan muntah. Tapi fokus ke yang dimasukkan. Nah, yang dimasukkan di sini akhirnya kemudian termasuk di situ misalnya bahwa seseorang disuntik injeksi, dimasukkan obat. Atau mungkin disuntik untuk memasukkan misalnya diinfus. Cairannya itu adalah untuk berfungsi sebagai bahan makan, atau ya ada untuk obat, ada bahan makan, atau masukkan apa obat, mohon maaf termasuk mungkin dari lubang bawah dan seterusnya. Oke, nah ini perdebatan panjang. Kalau menurut Syekh Said Sabiq itu yang termasuk kategori makan minum itu hanya yang dimasukkan melalui jalan yang umum, yaitu ya ini rongga tenggorokan, terus kemudian masuk ke dalam rongga kerongkongan tenggorokan dan masuk itu. Dan itu baik bahan makan, bahan minum atau apapun itu bisa. Sementara menurut beliau kalau yang dimasukkan selain dari jalan itu, termasuk injeksi, infus, apapun, termasuk yang isinya bahan makan, berfungsi sebagai pengganti makan minum, itu menurut beliau tidak membatalkan juga, karena tidak masuk dalam kategori makan minum. Jadi gitu. Wallahu alam, kalau saya lebih setuju kepada pendapat kalau untuk injeksi, untuk obat dan lain-lain tidak. Jadi gitu. Karena memang bukan makan, tapi kalau untuk injeksi atau masukkan bahan tidak melalui, meskipun tidak melalui tenggorokan atau kerongkongan seperti itu, lewat yang lainnya kayak infus itu, tapi bahan yang dimasukkan itu berfungsi seperti fungsi makan minum, itu juga membatalkan. Nah, supaya tidak ada perdebatan, orang ketika diinfus, disuntik, itu kan baik obat ataupun apalagi bahan makan yang tidak bisa dimasukkan lewat mulut, itu kan berarti orang sakit.
supaya para ulama membantu para ulama tidak berdebat kencang di sini, batal atau tidak ya sudah. Kalau memang seorang dalam kondisi sakit kan ada uzur untuk dia, ya udah lebih afdal tidak puasa. Artinya kalau dia puasa di samping bisa menyebabkan debat para ulama nggak selesai. Jadi ketika dia harus begini harus begitu, saya puasa tapi saya gimana kalau saya injeksi saya ini itu debat segala macam, ya itu bantu para ulama supaya nggak debat, itu ya sudah. Kan diberi rukhsah tidak puasa, ya udah nggak puasa saja. Lebih meringankan insyaallah itu secara umum seperti itu. Saya kira itu apa itu secara umum terkait dengan hukum fikih puasa yang bisa kita bahas. Mungkin masih ada hal yang lain yang belum kita bahas. Mudah-mudahan bisa dibaca atau dikonsultasikan dengan yang lainnya. Kita cukupkan, waktu kita sudah hampir habis. Kita memanfaatkan waktu insyaallah untuk menanggapi ada beberapa interaksi pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Yang pertama, mohon maaf kalau niat qadha puasa digabung dengan niat puasa sunnah lainnya boleh enggak? Tidak. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan menggabungkan niat untuk dua macam ibadah itu untuk sesama sunnah. Meskipun itu pun juga saya kurang setuju, karena kalau kita baca definisi niat yang menjadi syarat sahnya ibadah itu, silakan baca dalam kitab-kitab fikih. Definisinya itu adalah ya kesengajaan seseorang dalam mendefinitifkan jenis ibadah tertentu untuk bisa membedakannya dengan jenis ibadah yang lainnya. Jadi niat itu tujuannya untuk ada dua unsurnya. Jadi sengaja jadi sengaja untuk melakukan ibadah tertentu, terus untuk membedakan. Jadi misalnya begini, seseorang niat puasa. Jadi itu gitu loh. Jadi puasa apa itu? Itu didefinitifkan. Jadi gitu. Ini puasa nazar bukan puasa qadha. Ini puasa kafarat bukan puasa. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Ini bahwa sehingga aslinya niat itu satu. Tapi tadi kita katakan ada sebagian ulama yang membolehkan itu pun untuk puasa untuk ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib seperti qadha itu wajib. Itu nggak boleh digabung dengan yang lainnya. Jadi gitu. Tapi bahwa seseorang misalnya bahwa tidak niatkan, udah niatnya qadha, tapi secara sengaja dipilih waktu-waktu ya sunnah puasa. Jadi qadha ditempatkan hari Senin, qadha ditempatkan hari Kamis, qadha ditempatkan hari Ayyamul Bid. Niatnya hanya qadha saja, tapi ditempatkan di hari-hari kesunahan puasa khusus itu saya meyakini tidak harus diniatkan khusus, insya Allah pahala dan keutamaan puasa itu tetap didapat. Jadi gitu, tetap didapat. Kan seperti contoh ya, puasa Kamis. Kan ketika ditanya apa fadilahnya atau apa rahasianya, itu karena termasuk juga puasa Sya'ban. Itu adalah mengapa? Itu karena hari itu adalah hari di mana amal diangkat. Dan saya ingin amal saya diangkat saat saya sedang puasa. Nah, berarti kan gitu. Yang penting puasanya. Itu. Jadi gitu. Jadi insya Allah gitu. Jadi kalau khususnya untuk dengan wajib tidak. Khawatir yang lebih kuat sunnahnya bisa jadi yang wajibnya nggak keangkut. Jadi puasa wajib, tapi silahkan dilakukan di waktu-waktu puasa sunnah, misalnya tadi Senin, Kamis, tapi niatnya tetap banyak qadha saja. Insya Allah fadilah dan keutamaan yang Allah sediakan untuk puasa sunnah, puasa itu tanpa kita niatkan, insya Allah itu dapat. Saya kira insya Allah begitu. Karena tadi yang saya katakan bahwa kenapa tidak digabung, karena aslinya niat itu adalah untuk membedakan. Jadi membedakan bahwa ini adalah sholat qabliyah, bukan sholat jadi kayak gitu. Insya Allah begitu. Baik. Yang kedua, Ustadz baru-baru ini saya membaca hadis, barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan,
maka ia dijauhkan dari api neraka. Itu adalah hadis dhaif, bahkan maudhu. Benarkah? Iya. Jadi apa itu? Ini jadi kita bicara hadis itu adalah kita bicara nasnya, teksnya, riwayatnya. Jadi gitu. Secara makna, meskipun tidak persis seperti itu, artinya bahwa seseorang yang berbahagia, berbunga-bunga hatinya, bergembira saat menyambut Ramadan, itu kan menandakan iman yang spesial, seperti yang sering sudah kita sebutkan. Bahwa momentum menjelang Ramadan seperti sekarang itu momentum bagus untuk kita meraba hati kita, meraba dada kita. Untuk mengetahui kadar imannya seperti apa, itu bisa diketahui dari bagaimana sikapnya ketika tahu Ramadan segera tiba. Berbahagiakah? Rindukah? Tidak sabarkah? Berbunga-bungakah? Atau bahkan biasa-biasa saja? Atau bahkan merasa sempit dadanya dan merasa tidak nyaman? Itu menentukan kualitas iman. Nah itu, sehingga ketika seseorang menyambut Ramadan kemudian hatinya berbahagia, berbangga, itu kan menandakan iman. Nah, tentu hebat sekali. Tapi secara khusus bahwa apa itu dijanjikan akan dijauhkan dari neraka, ya kalau orang beriman akan dijauhkan otomatis kan gitu. Tapi tidak secara spesial. Insya Allah gitu. Jadi teks hadis itu betul tidak sahih, tidak benar. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada istimewanya kita berbahagia, bergembira menyambut Ramadan. Sangat istimewa, karena itu penanda tentang apa itu tingginya atau bagusnya keimanan kita, insya Allah itu. Baik, berikutnya Ustaz, setelah melahirkan di tanggal 1 Ramadan, nifas dan menyusui, ya, tahun depan bayi berusia 1 tahun, tidak puasa lagi. Jadi sudah 2 kali Ramadan tidak puasa, sudah bayar fidyah. Lalu 5 tahun kemudian adiknya lahir pas umur 1 tahun, tidak puasa Ramadan lagi, sudah bayar fidyah. Jadi hutang puasa 3 Ramadan, wajib qadha ya Ustaz. Telah melaksanakan tadi yang saya sebutkan. Jadi tergantung mazhab, kan ada khilafiyah yang tadi saya katakan bahwa kalau mengikuti mazhab fikih pada umumnya, jadi gitu, pada khususnya Syafi'i, Hambali seperti yang diikuti umumnya mayoritas kaum muslimin, itu ibu hamil menyusui penggantinya tetap qadha. Tetap qadha. Kalau memang mazhab yang diikuti, ya berarti tetap wajib mengqadha. Tapi kalau dari awal membayar fidyah itu karena mengikuti apa itu tadi yang tadi saya sebutkan, jadi mazhab Ibnu Umar, Ibnu Abbas seperti itu, ya berarti sudah cukup. Jadi gitu. Jadi seperti ini itu gitu. Jadi itu kan pilihan kan. Jadi perbedaan mazhab itu pilihan opsional. Longgarkanlah, monggo. Jadi sehingga menurut saya tadi berarti ketika beliau ini yang bersangkutan itu 2 kali berturut Ramadan tidak berpuasa karena apa? Karena mohon maaf tadi. Jadi setelah melahirkan di tanggal 1 Ramadan, nifas dan menyusui, tahun depan bayi tidak puasa lagi. Jadi sudah 2 Ramadan tidak puasa. Nah, ini mohon maaf, khusus untuk yang kan melahirkannya 1 Ramadan. Berita Ramadan pada saat setelah melahirkan itu kondisi nifas. Itu yang tadi saya sebutkan. Ini berbeda. Jadi gitu. Yang diperselisihkan itu adalah seorang ibu yang habis melahirkan tidak puasa itu murni karena menyusui, atau saat hamil murni karena hamil. Jadi gitu. Ini fokus kita ke setelah melahirkan menyusui ya. Jadi di luar waktu nifas. Kalau beliau ini tadi itu kan tanggal 1 kan, berarti selama Ramadan itu kondisi nifas. Nah, beliau tidak puasa bukan karena uzur karena menyusui, tapi karena memang haram puasa. Yang membuatnya tidak puasa itu karena nifasnya, dan hukum nifas sama dengan hukum haid. Nah, untuk ini itu jelas.
tetap wajib diqadha meskipun sudah lewat 2-3 tahun. Berarti masih punya utang. Jadi, nah kalau untuk yang Ramadan berikutnya dan berikutnya yang itu yang apa yang tidak puasa murni karena menyusui saja. Ini Ramadan kedua kan berarti murni karena puasa karena menyusui. Ramadan berikutnya yang kedua. Jadi gitu. Kalau Ramadan pertama itu waktu nifas, itu wajib diqadha. Jadi gitu. Sementara Ramadan kedua karena alasan menyusui saja, ya itu berarti bisa mengambil mazhab riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, cukup fidyahnya cukup. Jadi untuk fidyah yang untuk Ramadan pertama nggak cukup. Karena bukan fidyah, penggantinya qadha sama dengan ini. Nah, lalu setelah 5 tahun kemudian adiknya lahir pas umur 1 tahun tidak puasa Ramadan. Kalau pas umur 1 tahun itu berarti kan tidak puasa Ramadan lagi, sudah bayar fidyah. Untuk yang kedua juga sama insya Allah ya. Untuk yang kedua itu sama, yaitu penyebab tidak puasanya karena menyusui saja. Itu insya Allah juga cukup dengan fidyah kalau memang mengikuti mazhab riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Sehingga yang sudah jelas untuk ibu ini itu khusus untuk Ramadan pertama. Di mana beliau tidak puasa itu bukan karena menyusui tapi karena nifas yang memang haram puasa, hukumnya sama dengan haid. Orang haid, orang nifas yang tidak puasa itu penggantinya qadha. Bagaimana sudah 3 tahun ya? Berarti utang. Jadi ya dibayar aja nggak masalah insya Allah. Ya, kalau misalnya sekarang misalnya masih ada 1 pekan itu dicicil dibayar, nanti setelah Ramadan berikutnya nanti dibayar lagi. Tapi yang jelas bahwa sampai kapanpun itu menjadi utang. Qadha. Nggak masalah insya Allah dibayar dan Allah Ta'ala merahmati, memberkahi. Mohon maaf ini baik, ini kita masih ada waktu sedikit. Ada kasus seorang wanita yang melahirkan beberapa kali dalam rentang waktu yang berurutan. Setelah melahirkan nifas, nyusui 2 tahun, melahirkan lagi dan seterusnya. Dia sadar kewajiban mengqadha, tapi yang menghalangi kondisinya sering tidak ada makanan yang bisa dimakan untuk sahur ketika akan mengqadha, sedang dia tidak kuat puasa jika tidak sahur sebelumnya. Bolehkah dalam kondisi ini berfidyah atau bagaimana jika ada orang yang bermaksud membayarkan fidyahnya? Matur nuwun. Mohon maaf, jadi kalau untuk tadi, kalau kita bedakan faktor penyebabnya. Jadi selama penyebabnya, kalau untuk penyebab yang karena menyusui atau karena hamil, itu insya Allah ada ruang yang leluasa untuk fidyah. Jadi kalau tidak mampu sendiri ada yang membayarkan, insya Allah itu bisa. Tapi kalau hari-hari di mana beliau tidak puasa itu saat itu sedang nifas, mohon maaf sampai sekarang saya masih belum menemukan pengecualian kondisi itu. Jadi ini sama saja kan dengan seseorang, ya kalau betul-betul tidak mampu, ya Allah memaafkan, tapi ya itu tetap diusahakan, tapi tidak bisa diganti dengan fidyah karena memang hukum nifas sama dengan haid. Jadi orang tidak puasa karena haid itu tidak ada fidyah di sana. Penggantinya qadha. Jadi ya ketika tidak ya berarti gugur. Misalnya Anda tidak mampu sama sekali dan seterusnya ya insyaallah. Tapi itu tadi tetap qadha. Yang diganti dengan fidyah itu hanya hari-hari di mana beliau tidak puasa, faktor penyebabnya itu murni menyusui atau hamil. Bukan karena nifas. Karena tadi saya ulang faktor penyebab nifas itu sama dengan faktor penyebab haid. Di mana penggantinya adalah mengqadha. Insyaallah begitu. Baik, terakhir wallahu alam. Ustaz izin bertanya, ketika mengqadha di bulan Syawal apa perlu untuk puasa sunnah? Apa perlu untuk puasa sunnah Syawal? Ya kalau pertanyaannya apakah perlu tetap. Karena puasa sunnah Syawal itu termasuk puasa sunnah muqayyad khusus. Artinya jadi
Dan ini tidak digabung seperti yang kita sebutkan. Seperti yang kita sebutkan. Artinya bahwa ya puasa kalau memang yang bersangkutan ingin puasa qadha lebih cepat, yaitu puasa qadha, belum dihitung puasa Syawal. Kalau puasa Syawal itu termasuk puasa sunnah muqayyad. Perlu niat khusus, memang khusus untuk puasa sunnah itu. Soal itu. Jadi kalau ingin menggabungkan ya berarti sendiri. Artinya bahwa qadha sendiri itu ini sendiri. Nah, gimana kalau khawatir tidak bisa menggabungkan semuanya, sementara dia juga ingin puasa Syawal, itu mungkin lebih afdal di sini didahulukan puasa Syawalnya. Mengapa? Karena puasa Syawal terbatas 1 bulan saja. Kalau udah lewat nggak ada. Tapi puasa mengqadha masih ada, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Sya'ban. Jadi gitu. Jadi itu. Tapi kalau insya Allah bisa, itu puasa Syawal plus qadha, misalnya gitu. Saya ingin mempercepat qadha, saya qadha dulu, ya terus bisa secara umum menjamin ada waktu untuk tetap puasa Syawal. Tapi yang jelas tidak digabung. Artinya tidak otomatis puasa qadha itu menjadi puasa Syawal, karena tadi yang kita sebutkan bahwa puasa Syawal itu puasa sunnah muqayyad khusus. Jadi sehingga perlu. Jadi kalau puasa sunnah muqayyad khusus itu berarti ya niat khusus, ya ini saya puasa Senin, ini saya puasa Kamis, ini saya puasa Ayyamul Bid, ini saya puasa Arafah, ini jadi gitu, niat khusus Arafah. Niat kan fadilahnya juga khusus spesial kan. Seperti itu. Jadi begitu. Sementara kalau qadha wajib tidak boleh digabung dengan ini. Jadi yang contohnya membolehkan menggabung niat itu seperti itu. Syawal diniatkan bareng dengan Kamis. Syawal diniatkan bareng dengan Senin. Yang seperti itu. Itu ada yang membolehkan digabungkan. Jadi bahwa saya puasa Syawal terus ya, sama-sama sunnah syaratnya. Tapi kalau satu wajib tidak. Jadi, nah kalau tidak berarti kan niatnya hanya qadha saja, ya berarti belum Syawal, insya Allah gitu. Saya kira itu insya Allah kita cukupkan, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, dan sekali lagi memberikan kesempatan, umur, kesehatan untuk kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan perjumpaan yang spesial-spesialnya, seberkah-berkahnya, untuk menggapai iman takwa yang spesial juga. Amin ya rabbal alamin. Kita pungkasi majelis kita hari ini dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, dan umat serta bangsa kita semuanya. Kita awali dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan suratul Fatihah bi barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan balaghan hasana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan balaghan hasana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan balaghan hasana. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah. ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته
ولا مهتديا إلا ثبته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت يسرت يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقينا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.